Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Sabtu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kita kembali mempersiapkan diri kita untuk menerima firman-Nya sebelum kita menutup minggu ini dan memasuki minggu yang baru besok dengan keyakinan Tuhan ada untuk kita. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau selalu ada untuk kami. Biarlah kami yang mengalami kebaikan Tuhan ini tetap bersedia untuk menyatakan kesetiaan kepadamu, agar di dalamnya kami tetap menyatakan bakti diri kami yang mempermuliakan nama-Mu, dan hidup kami selalu diberkati oleh-Mu. Terima kasih ya Allah berfirman untuk kami di pagi ini, agar itu menjadi semangat bagi kami untuk melakukan hal-hal yang baik dan yang benar, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya, kami pun diberkati olehnya. Berfirmanlah ya Allah di sorga, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami, amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Sabtu pagi ini terambil dari kitab Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, kehidupan dan kesembuhan. Kehidupan dan kesembuhan. Saudaraku, saya percaya tidak ada orang yang tidak mau hidup. Itulah kemudian kenapa banyak orang tidak mau mati. Ya. Dan tidak ada orang yang tidak mau sembuh. Karena itu dia berusaha untuk pergi berobat ke dokter yang paling mahal, dengan obat yang paling mahal. Nah, persoalannya sekarang saudaraku adalah orang mau hidup dan tidak mau mati, yang pasti dia akan mati. Karena tidak akan ada orang yang tidak akan mati. Demikian juga orang yang mau sembuh seperti apapun tidak berarti dia tidak sakit lagi. Dan dia tidak akan mati. Dia mau sembuh 100 kali tetap aja dia mati. Nah, artinya saudaraku, ini penting untuk kita mengerti supaya benar-benar di dalam diri kita lewat iman kita kepada Allah, kita mau hidup, betul-betul kita tidak mau mati. Kita tidak mau mati dalam pengertian iman kita akan tetap hidup walaupun jasad kita sudah mati. Karena hidup dalam iman walaupun kita sudah dikubur, katakan demikian, kita akan tetap hidup. Seperti yang diceritakan Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Dia tetap hidup walaupun dia sudah mati di dunia. Nah, ini yang perlu kita tahu saudaraku. Bahwa ternyata untuk memperoleh hidup yang benar-benar hidup walaupun kita sudah dikubur, kita sudah mati, itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Supaya kita tahu bagaimana kita mempertahankan iman kita di dalam Yesus. Yohanes 14 ayat 6 katakan, Yesus berkata di sana, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan hidup, dan hidup, dikatakan di situ, bukan mati. Dan tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan memang dalam seluruh cerita hidup manusia yang dikatakan mati lalu bangkit dan hidup, itu hanya Yesus. Jadi betul dia itu kehidupan. Jadi kita harus pegang dia kalau kita mau hidup. Walaupun kita sudah dikubur, kalau dalam Yesus kita akan dihidupkan. Karena kita dibawa ke surga. Saya pikir
Ini sesuatu yang baik saudaraku untuk kita renungkan. Supaya kita mulai semakin membangun keyakinan iman kita di dalam Kristus. Coba kita lihat ayat-ayat bacaan Alkitab kita. Dari ayat 20 dikatakan begini. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Ayat 22 katakan. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Itu menjadi kehidupan. Kalau mata kita tidak pernah berpaling kepada yang lain, tapi terus fokus kepada firman. Pendengaran kita tidak mendengarkan ajaran yang lain, tapi tetap mendengarkan ajaran firman. Kita tidak memegang kekuatan yang lain, tapi kita tetap pegang kepada kekuatan iman kita dalam Kristus. Itulah kehidupan kita, saudara. Saya pikir ini baik untuk kita renungkan, supaya kita mulai belajar untuk membedakan mana Allah dalam firman-Nya dan mana pengetahuan orang dalam kepintarannya. Sehingga kita tidak akan selalu membandingkan itu dengan Allah. Karena Allah kita itu adalah Allah yang pecemburu, Allah yang tidak mau diduakan. Dia harus di totalitas hidup kita yang menjadi prioritas. Jangan karena ada kemudian paradigma baru yang dibahasakan dalam pengertian yang luar biasa, masuk akal sekali, lalu kita tinggalkan kebenaran firman. Tidak, terima itu, tetapi bukan berarti kita mengabaikan firman. Karena apapun buah pikiran orang tidak bisa membaharui firman. Karena pengetahuan tidak pernah bisa membaharui firman, tapi firman ini yang membaharui pengetahuan. Karena firman ini adalah kekuatan Allah. Kitab Roma pasal 1 ayat 16. Saya pikir baik ini untuk kita renungkan, saudaraku. Supaya di kehidupan yang penuh tantangan dan pergumulan ini, kita tetap berkiblat kepada Allah. Dengan bersedia untuk selalu menerima firman-Nya. Karena firman itu sendiri adalah Allah, saudaraku. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Mari kita garis bawah kalimat itu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin hidup, ingin sembuh, artinya tidak sakit-sakit lagi, tetap di dalam Tuhan. Karena hanya Tuhan yang akan menganugerahkan itu kepada kita, bukan yang lain. Kita boleh mengakui kelebihan orang, tapi bukan berarti kita meninggalkan Tuhan. Karena Tuhanlah di atas segala-galanya. Semangati diri menjalani hari ini dan persiapkan diri memasuki hari esok dengan ibadah yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan percaya. Bersama Tuhan kita akan selalu dimenangkan. Dan itulah kehidupan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan karena Engkau terus berikan pengertian kepada kami. Bagaimana kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau jawaban terakhir dalam hidup kami. Karena Engkau lah surga kami. Kami mohon seperti apapun realitas hidup yang kami hadapi dan alami, jangan pernah kami tinggalkan Engkau Tuhan. Tapi tetap kami berjalan bersama dengan Engkau. Agar dalam semuanya kami senantiasa diberkati oleh-Mu. Dan berkat itu adalah sorga untuk kami. Berkati dan berkati kami terus Tuhan. Bersama dengan rumah tangga keluarga kami. Bersama dengan orang-orang yang mengandalkan Engkau dimanapun mereka berada. Jauhkan kami dari virus corona demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.